Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa ya? Saya juga bingung mau ngomong apa ini. Karena ini tadi kedua kakak saya sudah jelaskan semua, mungkin sudah jelas, dan juga eh, berbagi pengalamannya masing-masing, dan juga mungkin saya juga subjektif juga berbagi dengan pengalaman masing-masing. Karena saya sendiri ya beda kali mungkin ya, polemik dan dinamikanya itu di Jogja dan juga di Balikpapan itu beda, karena saya juga sendiri kuliah di Balikpapan gitu. Jadi ya hal-hal yang berbau tentang seni dan budaya di Balikpapan sendiri sangat berbeda dengan yang ada di Jogja, yang kulturnya ya otomatis ya kiblatnya para seniman, budayawan, dan juga para mahasiswa gitu, yang lebih ke arah akademis dan intelektual begitu. Nah, eh, tadi juga dijelaskan semua terkait tentang peran pemuda yang sampai saat ini sungguh berpengaruh ya terhadap pergerakan-pergerakan ya, apa ya, sebelum pasca kemerdekaan, pra kemerdekaan gitu kan, bahwa ya semua eh, apalagi namanya, semua itu diawali dengan pemuda gitu ya, seperti kita lihat kayak Sumpah Pemuda 28 yang Jong Java, Jong Borneo, Jong Sumatera, itu ya umur-umur 30 ke bawah lah yang mencetuskan namanya Sumpah Pemuda, yang tahun 2008 jauh sebelum 45 kemerdekaan. Jadi ya bagaimana mengikrarkan itu, Indonesia yang pertama menyatukan bahasa dulu gitu. Nah, itu dilakukan oleh pemuda gitu. Eh, Ya mungkin kalau misalnya kita ngomong pemuda mungkin sudah dijelaskan semua mungkin ya sama Kak Ardi sama Kak Ocha ya. Ya mungkin saya mungkin jelaskan mungkin tentang pengkaryaan saya aja dulu ya. Langsung ya. Iya, ya ini mungkin ya saya sendiri kan yang namanya seni dan budaya, apalagi di bidang penulisan itu semua orang pasti pernah gelisah kan. Apalagi ketika dia membaca, banyak bergaul dengan orang-orang, dan juga baru melihat pertama kali tempat dan juga hal-hal yang baru, dan orang itu pasti gelisah gitu. Nah, saya pribadi, perkenalan saya terhadap dunia tulis menulis itu dari awal itu ya membaca, bukan dari menulis. Karena eh, apa ya? Jadi dia saya sendiri itu punya basic itu kan di teknik kebetulan, dan juga Kak Ocha sendiri orangnya kan orang teknik juga, tetapi senang terhadap sastra. Jadi pas selesai kuliah di Jogja, buku-bukunya semua yang bertumpuk itu dibawa ke Balikpapan di rumah, dan juga saya dulu masih kelas SMP kelas 3 itu, saya ini kok buku-buku ini saya nggak hobi baca dulu. Nah, nggak hobi baca, ketika saya lihat itu cerpen-cerpen, novel, yang pertama cerpen sih, perkenalan saya pertama cerpennya Seno Gumira Aji Dharma. Nah, ternyata Sepotong Senja Untuk Pacarku, Atas Nama Malam, terus Sebuah Pernyataan Untuk Cinta, ya semua hampir dikoleksi sama Kak Ocha. Nah, karena kalau gini ya, mohon maaf ya, mungkin kalau orang-orang teknik dan juga orang-orang yang berpikirnya pragmatis melihat sastra itu ya dalam tanda kutip itu menjijikkan gitu, karena bahasanya undayu-dayu apa gimana. Nah, mitos-mitos itu yang harusnya ya bilangnya ini, kita ngutip lagi ya, saya juga lihat di YouTube itu ya, Seno Gumira Aji Dharma ya mengatakan bahwa ada 3 mitos yang harus disingkirkan dalam dunia kepenulisan gitu. Yang pertama ya bahasanya terlalu mendayu-dayu, yang kedua terlalu banyak curhat, yang ketiga ya menganggap sastra ini adalah pedoman hidup gitu. Maksudnya pedoman hidup itu apa ya, terlalu banyak ngutip ayat Al-Quran kah apa bagaimana. Nah itu, maka tuh kalau saya baca sendiri itu Seno Gumira itu, padahal itu kan apa ya, sisi-sisi yang menurutnya dia, yang pandangan dia tuh keseharian, cuman cara meraciknya itu dahsyat sekali gitu.
Yang paling terkenal itu kan yang sepotong senja untuk pacarku itu. Bah, itu dahsyat sekali, dia melukiskan tentang senja secara presisi dan juga sampai dibaca sama Abimana itu ya. Iya, itu keren kali itu, kalau menurut saya tuh maha dahsyat lah karyanya. Nah, dari hal-hal itu saya baca banyak kosakata sendiri apa, dan juga saya penasaran juga gitu. Kok Seno ini membuat saya gelisah gitu. Setiap kata-katanya itu kok apa ya, hampir-hampir mirip lah dengan kehidupan, karena ya memang dia hampir mirip dengan kehidupan gitulah. Namanya penulis kan ada genrenya masing-masing. Kalau Seno sih menurut saya tidak lebay begitu. Nah, ketika saya dulu jadi wartawan itu saya banyak keluar kemana-mana dan juga observasi di sana sini, dan juga saya tulisnya itu per satu-satu, per apa ya, beda-beda tempat lah. Seperti ya sama tadi dijelaskan sama kakak saya tuh, Kak Ardi itu bilang, oh karena ini adik saya ini sering jalan malam-malam gitu, nggak tahu kemana ya. Karena mohon maaf ya, mungkin saya cerita terkait tentang pengalaman hidup saya, tapi ini saya lebih ke arah, kalau kita terlalu banyak curhat di dalam sebuah buku itu tidak baik juga. Jadi saya ngarang-ngarang lah, namanya pengarang. Jadi ya ngarang-ngarang gitu. Jadi di samping ngarang-ngarang, kita juga harus terlibat langsung di situ, tetapi hanya sekadar mengamati. Seperti saya ada di salah satu ini membahas tentang prostitusi, ternyata itu prostitusi itu kan juga dekat di rumah saya. Jadi saya jalan-jalan ke sana. Jadi saya mungkin teman-teman sini pernah baca Budi Dharma gitu ya. Budi Dharma sendiri itu kan adalah penulis yang sangat, observasinya tuh sangat kuat. Dia menulis orang-orang Flemington, Olenka itu sangat detail sekali. Bagaimana orang ini, bagaimana sih pencuri, bagaimana sih orang selalu gelisah, bagaimana sih orang selalu merenung. Jadi dia ikutin sana sini. Nah, sama halnya dengan saya juga melihat tempat-tempat seperti itu, kehidupannya, suasana seperti apa, orang-orang seperti apa. Bahkan pun ada yang sering-sering ke sana gitu kan, itu yang sering-sering ke saya apa ya, tetangga saya juga gitu, yang sering main-main ke sana, dan juga yang sering-sering bergaul sama orang mereka gitu. Nah, sama halnya, dan juga saya juga, ini kan isinya kan terkait tentang inti dari ceritanya ini seorang pemuda yang bekerja di kota Balikpapan, terus bekerja di sebuah bar klub malam sebagai seorang cleaning service. Nah, kebetulan ada kawan saya juga yang bekerja jadi cleaning service di situ. Terus dia ngekos juga. Pokoknya ya cerita kesehariannya dia bergaul dengan orang-orang malam, orang-orang yang ada di situ, dan juga bertemu dengan perempuan, ya sampai kegelisahan dia lah gitu. Jadi sangat rugi ya, benar bilangnya Kak Hardi ini, bahwa mumpung masih muda, mumpung masih belum berumah tangga. Kalau kita sudah berumah tangga itu beda lagi sudah pemikiran. Ya kalau kayak saya kan masih bujangan, masih bebas ngapain, dan itulah yang dahsyat-dahsyatnya kita itu berkarya, nggak mikir ya besok ini anak istri makan apa, ya enaknya jadi pemuda juga, salah satunya itu gitu. Atau mungkin novel Setiap Malam Adalah Sepi adalah novel tentang pencarian, bukan begitu kan? Pencarian apa maksudnya? Pasangan hidup enggak. enggak. Jadi ya apa ya, kalau dibilang, karena juga saya juga sering baca novel, mungkin ya cerpen-cerpennya kayak Agus Nur, Budi Dharma, apa ya, dapat kata begini ya hampir milis, kayak misalnya kayak Seno gitu, Atas Nama Malam gitu, dan juga kayak Jas Parfum dan Insiden apa bagaimana. Iya, tapi saya nggak langsung namplok dia semua gitu. Saya juga geluti ya, kayak ada Arswendo gitu, yang dia jagonya itu minta ampun, lucunya sekali. Putu Wijaya yang bermainnya di apa, dialognya itu yang kuat, yang kental sekali dengan Kurtula, dan juga ya beda-beda lah gitu. Ya mungkin gitu aja, mungkin nggak. Oh iya,
demikianlah tadi penyampaian dari kakak-kakak dari depan sangat menarik karena semuanya bicara tentang seni dan budaya dan semua punya karya dan karya itu lahir dari kepedulian yang betul ya kayak gini. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit sebagai seorang pemuda mungkin ya, bahwa bicara seni dan budaya itu bukan bicara karya musik, tari dan segala macam, tapi ada nilai dan makna